warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Riau, kembali lagi bersama saya Arina Shilvi di dalam program Tokoh Inspiratif. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Ernani Rahayu Tito SH. Beliau adalah pemilik Sanggar Senam Pesona dan Spa yang berlokasi di Jalan Delima Panam, Kota Pekanbaru. Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu sampai cantik banget Ibu hari ini ya. Oke Ibu, baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang selama 30 menit ke depan, membahas berbagai macam hal bersama narasumber yang pastinya nanti akan menginspirasi pemirsa di rumah. Ibu Nani, ya, bisa Ibu menceritakan sedikit bagaimana asal mula sampai Ibu bisa membuka sanggar senam ini? Baik Mbak Rina, awalnya itu kita kilas balik 28 tahun yang lalu ya. Jadi ini kan tahun ke-29 ya. Tepatnya Sanggar Senam Pesona berdiri. Jadi awalnya sih di sebuah garasi tempat orang tua saya. Terus saya mengenalkan senam, terus saya mengenalkan di lingkungan di sekitar, yang mana manfaat senam ini sangat bagus manfaatnya. Walaupun jujur kata perjuangan ibu itu tidak semudah yang kita lihat sekarang. Semua pakai proses yang begitu melelahkan, tetapi niat ibu ini terus harus maju karena ingin mengangkat derajat kesehatan di masyarakat. Alhamdulillah setelah 29 tahun kita lewatin, banyak sudah yang kita perbuat untuk, terutama selain untuk kesehatan ibu-ibu, juga kita sudah mempersembahkan beberapa karya untuk provinsi Riau. Oh, jadi Ibu emang merintis dari awal sekali ya Bu ya. Ibu belajar senam ini awalnya dari mana? Saya dari Surabaya. Kebetulan Bapak ada tugas ditempatkan di Pekanbaru. Jadi saya ambil kursus Mbak. Pertama saya hobi, terus kita ngambil kursus. Jadi ambil kursus selama 6 bulan menjadi instruktur senam. Akhirnya pindah Pekanbaru, ya saya aplikasikan ilmu saya. Berawal dari hobi ya Bu ya. Dan terus selain membuka latihan senam untuk umum nih, di Sanggar Senam Pesona ini juga ada kursus instruktur senam. Bisa Ibu ceritakan sedikit? Baik, jadi sejalannya waktu kami kan kekurangan instruktur. Terus terang dulu sebelum kami membuka kursus, ibu sendiri yang mengajar. Akhirnya kan daya tahan ini kan tidak mencukupi. Akhirnya ibu ke Dinas Pendidikan bekerja sama. Alhamdulillah izin dikeluarkan menjadi lembaga kursus dan pelatihan. Awalnya kami digarasi di orang tua saya, ada di Jalan Harapan Raya. Terus akhirnya saya pindah di Sukoharjo, saya di tempat ibu PKK, untuk ibu-ibu PKK. Terus pindah di rumah ini tahun 94 Pak. Akhirnya kami bangun pelan-pelan, terus seterusnya di sini terus. Oh begitu ya Bu ya. Sanggar Pesona ini juga kerap kan menjalin kerjasama dengan pemerintah atau instalasi lain gitu. Kerjasama seperti apa itu Bu?
Nah, kerjasamanya kami tentu di bidang kebugaran. Jadi kami mengirimkan instruktur-instruktur yang kompeten. Kebetulan kami ini tempat TUK, jadi tempat uji kompetensi. Jadi instruktur pun Mbak harus sertifikasi, harus kompeten, nggak sembarangan apa. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi kalau instruktur pesona itu dijamin kompeten semua, karena kita harus ada uji kompetensinya, ada sertifikasinya kan. Jadi semua sekarang kan harus kompeten, harus sertifikasi. Jadi itu di bidang kami mengirimkan ke DUDI ya, dunia usaha, dunia industri dan instansi pemerintah, swasta mengirimkan instruktur-instruktur dari peserta didik kami. Jadi kita tugas LKP Pesona ini melatih mereka selama 6 bulan. Jadi dia disiapkan menjadi instruktur yang handal dan nanti kita ini kirimkan ke instansi-instansi gitu kerjasamanya. Terus banyak sekali selain untuk mengajar senam di lingkungan kantor, karena kan memang kebugaran dibutuhkan sekarang, diwajibkan kan untuk instansi. Juga kami di acara-acara besar nasional seperti hari Harornas, terus hari kebangkitan itu kami kerjasama dengan membuat senam anak-anak massal dengan masyarakat. Ya itulah seremonial di hari-hari besar itu. Berawal dari hobi terus berkembang sampai sebesar ini juga Bu ya. Alhamdulillah. Terus karya apa saja nih yang sudah Pesona persembahkan untuk mengangkat budaya Melayu, senam ciptaan Ibu? Baik, kalau masalah karya kita ke dalam yuk Mbak ya. Ya boleh. Sekali sambil saya jelaskan. Sambil dilihat juga ya. Iya. Yuk. Ibu ya, udah masuk koran gitu ya. Berita-berita yang selalu bersama Rio Pos. Berita kita dimuat terus. Iya. Ibu gimana karyanya? Ini kebetulan, ini yang saya jelaskan tadi Mbak Rina, ini karya-karya produksi, ya kan? Jadi kita semua pakai Rio, ya kan? Ini Rio Bangkit, senam pesona anak Rio, terakhir senam sehat haji dan umroh saya. Jadi kami ada buku, ada kaset pita, ada VCD. Nah ini sudah mendapat rekor muri, dua rekor muri. Waktu itu mendapatkan satu tercatat itu belum pernah ada di Indonesia, dunia pun. Senam beralur cerita ya, nomor 2 dia pecah rekor itu sejumlah 15.650 anak nih. Nah terus kalau yang Rio Bangkit itu alhamdulillah kita dipercaya untuk pembukaan PON dengan anak 1.100 anak membuat formasi PON 18 Rio 2012. Ini karya kami. Terus senam pesona Rio Bangkit ini juga senam daerah terbaik nasional juara 1 waktu itu Jambore Pemuda se-Indonesia di Tanjung Pinang, dan juga juara 2 kali ya di acara Fornas nasional. Nasional ini juara 1-nya pernah, juara 2 pernah. Terus yang terakhir kami launching senam sehat dan umroh. Jadi khusus senam ini ditujukan untuk calon jemaah yang mau berangkat haji dan umroh. Khusus untuk jemaah kita pun boleh, tapi banyak muatannya untuk jemaah karena di sana kan ada ibadah fisik. Jadi agar jemaah itu kuat menjalankan ibadah baik dari fisiknya agar dia mencapai semua. Salah satunya nih senam sehat Rio Bangkit itu udah banyak juga tuh ya, di mana-mana sekolah-sekolah juga ada yang ngikutin senam Rio ini. Sejak saya SD juga pernah nih senam ini juga ada nih. Udah terkenal sekali sih senamnya. Nah, memang kita kan bersama Dinas Pendidikan, jadi setiap tahun tuh membuat pelatihan untuk guru-guru olahraga. Lah guru-guru olahraga inilah melatih ke siswanya. Sekolah-sekolah gitu ya. Tiap tahun dilombakan. Jadi sehingga untuk senam wajib dan senam untuk ambil ujian ya Mbak, sampai mahasiswa kan pakai ini juga. Iya pakai itu juga. Saya juga pernah senam ya, itu. Inilah senam karya LKP Pesona. Nah akhirnya kami dengan karya itu
itu kami mendapat apresiasi. Jadi setiap tahun itu pemerintah pusat dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan non formal dia membuat suatu apresiasi bagi lembaga kursus. Lembaga kursus ini yaitu pendidikan non formal membantu lapangan pekerjaan bagi ibu muda dan banyak mahasiswa juga yang memilih salah satu profesi untuk instruktur senam. Dan di sini kami di kota kami juara 1, provinsi juara 1, akhirnya kami dikirim ke nasional 5 besar dengan karya-karya kami. Jadi kami presentasi dan dampak dari kursus inilah ternyata banyak membantu meningkatkan ekonomi keluarga itu Mbak. Ini salah satu penghargaan alhamdulillah yang saya dapat dari itu rekor muri ada, terus Baiduri ada, ya kan? Terus rekor muri, terus Mutiara Bangsa ada. Ini award night, ada beberapa lupa saya Mbak. Kemarin terakhir ke Malaka ya, Kerajaan Negeri Malaka kami menampilkan. Kalau ini sifatnya ini aja eksibisi aja, jadi bukan lomba. Kami mendapat penghargaan sudah ikut meramaikan acara The Grand Cultural Festival Malaka River baru November kemarin. Terus apa lagi ya? Itulah prestasi sudah banyak gitu ya. Alhamdulillah kami juga sudah terakreditasi jadi kita ini pendidikan non formal juga harus akreditasi, jadi dapat pengakuan dari pemerintah. Ini ruang kerja sehari-hari Ibu Mbak. Ini salah satu penghargaan, ada medali, ada piala-piala yang kami dapat dari karya-karya dan perlombaan juga. Dari karya dan lomba-lomba. Terus ini salah satu juga kebanggaan kami. Kemarin kami diutus salah satu dari Rio untuk dalam rangka kegiatan pendidikan mewakili karya-karya kami ditandatangani oleh Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan Wali Kota. Ya, ini dia Bu ya, di tangan-tangan. Yang Rio Bangkit itu tanda tangannya semua. Iya. Itu salah satu. Pemirsa, hanya karena dengan hobi bisa menjadi sebesar ini ya Bu usahanya, sampai dikenal di mana-mana, pasti kenal Ibu ini nih. Menteri-menteri juga kenal sama Ibu jadinya ya kan. Ibu, boleh saya tahu ruangan senam itu di mana? Oh boleh. Di sini tempat Ibu melatih senam ya? Jadi sini Mbak Rina, jadi kami punya 2 studio. Jadi satu atas untuk yoga, ini untuk aerobik, zumba. Kami dibantu, Ibu udah nggak ngajar lagi, Ibu tambah peserta karena kan selain usia juga Ibu ada kegiatan lain Ibu ikut. Jadi kita dibantu oleh 17 instruktur. Ya, disinilah tempatnya. Luas juga ya Bu ya. Luas. Ini kalau tempat yang seluas ini itu bisa menampung berapa orang untuk senam? Kalau yang sebelum pandemi, kalau yang full itu muat sampai 30 nih di situ kan. Tapi sekarang kami maksimal 15 saja yang boleh. Karena harus jaga jarak juga. Harus 2 shift kan ya kan. Terus sekarang ini, saat ini ya, member Ibu udah ada berapa orang? Kalau dari awal itu ya nggak terhitung ya Mbak. Yang tetap dari tahun 2000 itu ya banyak banget ya, mungkin ya ribuan. Nggak terdeteksi, tapi rata-rata itu kalau tiap bulan itu hampir 100 lah. Lumayan banyak juga ya Bu ya. Kalau misalnya yang udah menjadi instruktur di sini? Oh, kalau instruktur sudah banyak sekali. Kami sudah angkatan ke-22. Jadi hampir 200-an instruktur kami yang udah tersebar, bukan hanya di Provinsi Riau, sampai di luar kepulauan. Banyak sekali, alhamdulillah mereka berhasil
banyak yang berhasil dia profesi mandiri lah mendirikan sanggar-sanggar senam. Jadi kalau dari awal buka gitu udah beribu-ribu member gitu ya Bu ya? Iya, kalau member Udah ini kan banyak ada banget. member ini kan kadang per datang dia nggak Iya. jadi tetap. Kalau dihitung itu ya udah Udah banyak ya Bu ya? iya dari 28 tahun Mbak ya udah rame. Udah rame. Jadi ini studio yang pertama, yang kedua ada lagi. Yang pertama sana di atas. Oh, ya. ini yang kedua. Sekarang itu untuk yoga khusus. Khusus untuk yoga, yang di sini untuk Ini untuk zumba, aerobik. saya lihat sini banyak ruangan juga ya Bu ya? Iya. Bisa Ibu jelasin ini ruangannya? Boleh. Tempat apa saja? Mbak Ina, jadi kebetulan selain senam, kami terus berpikir Ibu membuka untuk relaksasi, yaitu spa. Jadi ini bisa Mbak lihat, kami ada, ini awalnya satu ruangan Mbak, tapi terus bertambah terus akhirnya sampai ada, nah ini jadi orang habis senam, walaupun nggak senam ya orang umum bisa. Jadi ini juga terapi kesehatan, relaksasi dan kecantikan. Jadi kami lengkap di sini, terapis-terapisnya pun kompeten. Ini pakai bathtub yang jacuzzi, kalau nggak mandi shower. Yuk. Nanti kita ada 5 kamar. Kalau Mbak Rita mau relaksasi sejenak, ini yang Bisa ya? kamar. Jadi dia redup-redup penerangannya. Jadi memang kita ciptakan untuk inilah kelelahan berhari-hari. Memanjakan diri. Iya betul, memanjakan diri. Tempatnya nyaman juga nih ya Bu ya? Ya, ini bau aromaterapi, kalau ada ini dihidupkan aromaterapinya. Ini rempah-rempahnya, ya kan? Terus kita langsung dia meluncur ke belakang. Kalau rempah-rempahnya sendiri ini Ibu buat? Iya, kami bikin langsung, kita ngeramu sendiri. Jadi Buat sendiri? telur kami kelebihannya itu lebih bisa dia harum, terus bisa mengangkat kulit mati, membantu sel-sel. Nah, ini Banyak kita juga udah manfaatnya masalah. Ya, ini sauna Mbak. Sauna ini bagus juga untuk tempat apa ini, Bu? detoksifikasi. Sauna Oh. pakai batu bara. Oh, iya. Iya. Jadi bisa muat orang 7 nih. Panas dia, ya kan? Habis itu dilulur. Juga ya highlight. ruangannya di sini ya. Ya, Nggak cuman ini refleksi, ini senam salon. aja ya. Kalau Mbak mau keren Salon. banget, mau potong, terus sama ini kita ada juga ini berkembang Mbak. Kami akhirnya kami bikin lagi ruangan yang selanjutnya ini juga spa juga. Boleh kami lihat ke dalam ini Bu? Boleh, silakan. Oke, tetap. Ini yang steam rempah. Biasanya ibu-ibu, mbak remaja putri, ibu-ibu itu kan mesti identik kepingin cantik ya. Iya. Nah, di sauna inilah tempatnya. Ini showernya. Ini kalau mau couple berdua ada facial juga. Ada alat-alatnya kompres. Iya, pemirsa di rumah juga kalau memanjakan diri bisa di sini ya Bu. Tentu. Sangat bisa. Ini kami pakai ada hot sun massage. Mbak pernah lihat ya yang ditempel-tempel di Iya. dada di foto itu. Ini dipanasin, terus untuk pijat. Pijat ya. Ini minyak-minyaknya, ya kan? Wangi-wangi nih Bu. Wangi. Iya. Wangi apa? Zaitun. Iya, jaitun. Yuk, nih. Tempatnya Ini untuk nyaman, salon. bersih juga ya. Iya, harus bersih Mbak, nanti biar anu kan Ibu cabut aromaterapinya. Yuk, kita langsung nyambung ke spa baby, kita keluar. Ada spa baby juga. Ada. Jadi lengkap, di Lengkap sini ya, dari Bu, ya? bayi sampai Orang sampai dewasa. dari hamil, spa ibu-ibu hamil ada. Ada juga. Ada. Kalau untuk yoga ibu hamil juga ada di sini. Ada privat, itu untuk Privat. baby yang bayi di bawah 3 bulan di sana, 4 bulan. Inilah, ini salon anak-anak khusus kita bikin untuk mobil-mobilan. Oh, biar menarik gitu ya Bu ya. Nah, ini tempat Mobil-mobilan permainan biar anak, mau. iya. Unik juga nih ya Bu. Iya, Mbak. Dibikin seperti ini. Iya. Jadi ya. Konon katanya ya kan Bu, Iya. selain suka berolahraga, Ibu juga suka bercocok tanam. Betul, tepat sekali. Suka sekali Bu ya? Suka. Boleh saya lihat tanaman Ibu? Dengan senang Oke. hati. Di Yuk. sebelah mana nih Bu? Kita keluar ya. Gini Mbak,
ini awalnya saya ini tanaman kebetulan saya memang suka dari dulu ya, bunga dan pohon besar. Tapi semenjak pandemi ya, jadi udah hampir 4 bulan ini kan kegiatan saya stop ya, dari mana kegiatan nggak ada, senam nggak ada, serba nggak ada. Jadi akhirnya ibu berpikiran apa yang saya buat. Saya kemarin nggak berani ke pasar, nggak berani. Untuk ngisi aktivitas di rumah. Iya kan, ke pasar nggak berani. Padahal kita butuh sayur, butuh apa vitamin apa ya. Akhirnya saya lihat belajar lewat literasi ya, literasi pangan saya pelajari. Akhirnya saya bikinlah kebun kecil-kecilan yang sudah kita bisa nikmati. Jadi alhamdulillah setidaknya untuk konsumsi sendiri, dan ini untuk akhirnya bisa berbagi saya sama anggota senam, karena saya nanamnya kan berkembang banyak, akhirnya orang senam ya silakan aja. Akhirnya itulah hidroponik ini saya bikin tanpa tanah. Jadi seperti Mbak tahu, ini hidroponik ini kita menggunakan styrofoam bekas. Ini sawi. Ini sawi. Nah, ini apa? Daun mint. Daun mint ini Mbak Rina bagus sekali untuk apalagi daya tahan tubuh, untuk membuang racun. Ini biasanya untuk infus water itu loh. Iya kan? iya. Kasih air panas, lemon, jadi untuk membuang racun. Nah ini apa? Kangkung saya ini udah berapa puluh kita ambil. Ini tanpa tanah. Jadi seperti ibu-ibu yang lahannya kecil di rumah, tanpa tanah bisa subur. Bisa dicontoh nih ya di rumah. Nah ini. Udah berapa kali panen nih Bu nih? Entah berapa puluh kali. Udah sering ya Bu? Petik-petik. Dia nanti kan naik-naik lagi. Ini pun saya kembangkan jadi banyak. Ini kalau mau apa, gampang aja gini. Nah, ini yang baru, yang besar nih sampai udah berakar. Nah. Ini ibu semua yang buat sendiri? Iya, ya ada mudah kok Mbak caranya. Air aja, bawahnya air aja. Sambil mengisi waktu luang ya Bu ya? Iya, terus karena corona. Manfaatnya sangat penting untuk kita. Manfaatnya ini sangat-sangat banyak untuk kesehatan dan untuk mencukupin inilah sayur kita. Nah ini udah berapa kali, ini baru panen Mbak, ini saya tanam lagi. Kalau ini kan perlu listrik, ya kan? Kalau itu kan nggak perlu listrik, ini perlu listrik. Ini saya ini selada, bayam, seledri. Kalau untuk bunga, ada bunganya? Bunga banyak itu, ada anggrek, beberapa bunga-bunga. Ini saya nanam cabai. Ini dulu tempat gudang, berantakan kayu-kayu. Tapi karena pandemi ini kan kegiatan banyak, nggak ada kegiatan, jadi waktu saya luangnya berubah. lebih banyak. Ya, ini ikan, ikan udah Pak ikan. Banyak juga di sini ya Bu ya? Hah? Banyak juga nih. Iya, itu kacang nih lihat sekarang. Saya selalu ini apa namanya, membaca literasi pangan. Jadi literasi pangan itu untuk kita dari pembelajaran bisa lewat buku, bisa bacaan, lewat YouTube, untuk terus dipraktekkan ya Bu. Nah, untuk masalah pangan ini kita kan penting ya. Jadi, kalau ini tanaman kacang apa nih Bu? panjang. Kacang ini panjang. loh, udah. Oh iya. Nggak sampai sebulan. Loh. Nih. Jadi enak gitu ya Bu ya, tinggal panen. Iya, ini pare. Asik juga Mbak. Wong cuman tanah aja. Ini tomat. Ini timun udah panen berapa kali? Habis nanam kan untuk diri sendiri gitu ya Bu ya. Yang penting kita untuk konsumsi sendiri lah gitu. Jadi mengurangin kita berkerumun di pasar. Ya setidaknya walaupun sederhana tapi seneng kita. Walaupun bisa dicontoh di rumah ya. Iya, jadi nggak harus rebahan terus di rumah. Banyak kegiatan ya. Nggak boleh Mbak. Kita harus selalu melangkah gitu. Cari aktivitas terus ya kan Bu. Harus yang positif. Nggak boleh kita nongkrong malas-malas, nggak boleh ya. Harus kita membuat sesuatu langkah. Nah ini seperti contohnya. Ini semua instruktur dari Senam Pesona. Jadi kami ini di sini semua kegiatannya ada bernilai, nggak ada yang cuman kosong. Ini lagi buat kerajinan ya. Kami nggak ada yang namanya ngerumpi apa itu gosip-gosip, nggak ada. Semua diisi dengan kegiatan, karya yang menghasilkan. Seperti ini Mbak, bisa dijual.
Jadi Mbak Evi selain ini dia bikin tas rajutan. Kalau Mbak Ita selain guru ini Mbak, semua guru juga membuat kerajinan apa ini Tujung saji. Udah karyanya udah sampai dikirim ke Malaysia, Mbak ini dikirim ke Kuala Lumpur, udah bukan bikin ya pameran kami kemarin ke Kuala Lumpur ya, Malaka ya, nah Malaka udah sampai karya kita ke luar negeri. Jadi ada nilai tambahnya. Jadi bukan salah satu maksudnya bukan alasan pandemi ini kita berhenti, tidak. Kalau untuk pesona malah ini tantangan kita untuk lebih kreatif. Jadi ini contohnya, alhamdulillah. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir ya untuk Bu Nani. Apa nih harapan terbesar Ibu yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu di rumah tentang menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini Bu? Baik Mbak Rina, jadi untuk ibu-ibu semuanya, para pemirsa yang budiman, untuk kita menghadapi masalah pandemi COVID ini, kita harus tetap berjuang, tetap mempunyai harapan, dan jangan ragu, selalu melangkah. Jadi insya Allah yang kita perbuat ini pasti banyak manfaat dari hal-hal yang kecil, seperti saya itu sama sekali buta masalah hidroponik Mbak, tapi karena pandemi sama sekali nggak ada kegiatan selama kemarin 4 bulan, akhirnya Ibu ingin melangkah, mencoba aktivitas yang ada manfaat tentunya ya. Ke pasar nggak berani, ke warung nggak berani, padahal kita butuh sayur ya kan. Akhirnya kami dengan ilmu yang terbatas berani aja dengan coba saya lewat literasi. Kan sekarang banyak literasi makan ya, literasi pangan, kita bisa lewat membaca, melihat. Akhirnya seperti Mbak lihat itu kan hasil-hasil barang-barang nggak pakai itu Mbak, seperti styrofoam bekas saya bongkar dari gudang, dikasih plastik ya kan. Terus kangkung-kangkung itu juga dari tanpa tanah. Jadi nggak ada alasan, nggak ada lahan, nggak ada waktu, bisa semua diatur. Semua bisa diakali gitu ya. Semua akhirnya terus sekarang senang karena rasanya ada kepuasan, ada sensasinya, ada lagi keluar tunas kecil. Memang kangkung tuh harganya murah ya, tapi kalau hasil sendiri lebih enak gitu ya. Nah ini seperti kita lihat kan, akhirnya ruangan kemarin ini nggak terpakai, jadi berguna. Sekarang saya rubah menjadi kebun. Ini pun nanti bisa nikmati itu dinikmati untuk diri sendiri. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua, pandemi ini bukan salah satu masalah, malah kita dituntut lebih kreatif. Semua pun bisa kita jadikan bernilai, gitu ada nilainya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan perbincangan pada hari ini dengan tokoh inspiratif kita. Semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Saya Arina Sylvi pamit, salam TV Riau.